Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelita Dwi Sintari dari kelas Ilmu Hukum B5, NIM 2202056050. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hukum anti monopoli dalam hak kekayaan intelektual. Hukum anti monopoli dan hak kekayaan intelektual memiliki tujuan yang terlihat berbeda namun saling terkaitan. Hak kekayaan intelektual bertujuan memberikan hak eksklusif kepada pemilik cipta untuk melindungi inovasi mereka. Sedangkan hukum anti monopoli berupaya mencegah penyalahgunaan merek di pasaran dan memastikan adanya persaingan usaha yang sehat. Meskipun terlihat bertentangan, kedua bidang hukum ini sebenarnya dapat saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem pasar yang seimbang, di mana inovasi dihargai tetapi tidak menghambat persaingan lainnya. Tujuan hukum anti monopoli dan hak kekayaan intelektual. Tujuan hukum anti monopoli untuk melindungi pesaing usaha yang sehat dengan mencegah monopoli atau praktek anti persaingan lainnya yang merugikan konsumen. Sementara itu, tujuan utama HKI adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada investor dan kreator untuk memotivasi mereka untuk menciptakan karya baru. Dengan memberikan hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu, HKI mendorong munculnya inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Konflik dan titik pertemuan antara hukum anti monopoli dan HKI, yaitu sering saling berhubungan dalam penerapannya. Masalah utama yang muncul ketika hak eksklusif HKI digunakan untuk memonopoli pasar atau menghambat persaingan lainnya. Misalnya, dengan perjanjian yang tidak adil atau menggabungkan produk secara bundling. Namun, keduanya juga bisa saling melengkapi. Hukum anti monopoli berfungsi memastikan agar pelindungan HKI tidak disalahgunakan. Pada akhirnya, kedua hukum ini sama-sama bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan persaingan yang sehat. Di Indonesia sendiri, hubungan antara hukum anti monopoli dan hak kekayaan intelektual diatur dalam beberapa regulasi, yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mencakup pengawasan terhadap penyalahgunaan hak eksklusif. Pasal 50H memberikan pengecualian bagi hak yang diberikan berdasarkan peraturan HKI, tetapi dengan catatan agar hak tersebut tidak melanggar prinsip persaingan. Di sisi lain, beberapa undang-undang terkait HKI seperti Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Merek mengatur hak eksklusif untuk menciptakan perlindungan inovasi tanpa mengabaikan aspek persaingan usaha. Tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu yang pertama, untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisien ekonomi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, maupun pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang terakhir, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Sederhananya, dalam kasus perusahaan es krim yang terkenal, kita sebut saja PT Manis Dingin, memiliki merek dagang eksklusif untuk bentuk kerucut es krim dengan desain tertentu. Perusahaan tersebut mendaftarkan merek dagang untuk melindungi inovasinya. Namun, setelah mendapatkan hak eksklusif, PT Manis Dingin ini mulai mengajukan keberatan terhadap semua pesaing yang menggunakan kerucut es krim, bahkan hanya sedikit saja miripnya. Masalah yang muncul, yang pertama, PT Manis Dingin menggunakan hak mereknya untuk menghentikan kompetitor menjual produk es krim berupa kerucut es krim. Yang kedua, tindakan ini mengurangi pilihan konsumen karena pesaing takut menghadapi gugatan hukum yang diajukan oleh PT Manis Dingin. Yang ketiga, konsumen hanya bisa membeli es krim berbentuk kerucut dari PT Manis Dingin yang menaikkan harga secara sepihak. Dampak yang akan terjadi, perusahaan kecil tidak dapat bersaing karena desain kerucut es krim adalah standar umum di pasaran. Yang kedua, monopoli desain ini menghambat inovasi produk serupa oleh pesaing.
Otoritas pesaing usaha seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat menilai apakah PT Manis Dingin telah menyalahgunakan hak merek dagangnya. Jika terbukti, lisensi desain kerucut es krim bisa dinyatakan sebagai public domain, yaitu karena bentuk tersebut dianggap umum dan seharusnya tidak dimonopoli. Kasus ini menunjukkan bagaimana hak eksklusif seperti merek dagang, jika digunakan secara berlebihan, dapat menciptakan hambatan kompetisi yang merugikan pasar. Hukum anti monopoli membantu memastikan hak tersebut digunakan dengan wajar dan tidak merugikan pesaing lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.